Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya Tehnai. Kali ini saya mau membahas tentang tahapan-tahapan belajar bagi pemula agar bisa membuat pola. Jadi saya sudah merangkum 5 tahapan di sini apa aja yang perlu kita lakukan. Kita langsung bahas aja ya satu persatu. Langkah pertama, kita harus menentukan dulu atau memilih sistem pola dasar yang akan kita gunakan. Karena sistem pola dasar itu banyak jenisnya ya. Kalau kita belajar menjahit di tempat kursus atau di lembaga biasanya menggunakan sistem pola dasar sew-en atau dressmaking. Nah, beda lagi kalau kita belajar ke penjahit, biasanya itu mereka punya sistem pola dasar sendiri. Memilih sistem pola dasar itu bukan dari segi mana yang tepat atau mana yang tidak tepat, atau mana yang benar dan mana yang salah, bukan ya. Jadi memilih sistem pola dasar itu dari segi kecocokan. Ada yang cocok dengan sistem pola dasar A, ada yang cocok dengan sistem pola dasar B. Jadi kembali lagi itu tergantung individu masing-masing. Mana yang lebih mudah dipahami itu yang diambil ya. Nah, tapi tidak ada salahnya untuk di awal misalkan kita belajar berbagai macam sistem pola dasar, mulai dari sew-en, dressmaking atau yang lainnya. Tapi di akhir tetap kita harus menentukan satu sistem pola dasar yang akan kita gunakan ke depannya. Seperti contoh, ini kita bisa lihat ya. Ini adalah sistem pola dasar NMI. Sistem pola dasar ini adalah sistem pola dasar yang saya buat sendiri, jadi dirancang sendiri. Ini masih dibentuk setengah badan. Kalau misalkan kita mau buat pola blus, itu tinggal ditambahkan aja panjangnya. Jadi disesuaikan lagi untuk panjang bajunya. Untuk membuat blus, gamis, rok atau celana, itu perlu kita membuat dulu pola dasarnya ya. Sebelum akhirnya kita nanti pecah pola. Kalau teman-teman semua sedang mencari buku panduan untuk membuat macam-macam pola dasar, di sini saya sudah buat bukunya ya. Jadi di buku ini ada macam-macam pola dasar seperti rok, celana, blus, gamis, kebaya dan yang lainnya. Nah, di sini juga teman-teman ada kesempatan untuk masuk grup konsultasinya. Jadi bisa tanya jawab dan store pola juga. Nah, di waktu-waktu tertentu juga suka ada buka pendaftaran kelas online khusus yang punya buku ini. Nah, pendaftarannya gratis, jadi khusus yang punya bukunya bisa masuk ke kelasnya. Di kelasnya itu nanti ada tutorial dari mulai belajar cara mengambil ukuran sampai ke penempatan polanya. Nah, kalau teman-teman berminat untuk bukunya, bisa diorder melalui WA atau melalui marketplace. Nanti saya taruh linknya di description box ya. Baik, kita lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, yang kedua, setelah menentukan sistem pola dasar, yang kedua kita belajar cara mengambil ukurannya. Yang harus diingat di sini, setiap sistem pola dasar itu ukuran yang dibutuhkannya berbeda ya. Jadi untuk belajar mengambil ukuran yang harus diperhatikan yang pertama itu ukurannya apa aja yang dibutuhkan, bagaimana cara mengambil ukurannya, dan istilah-istilah dalam mengambil ukurannya juga itu harus sesuai dengan sistem pola dasar yang kita gunakan ya. Nah, sebagai contoh, ini adalah gambaran ukuran yang dibutuhkan untuk membuat sistem pola dasar NMI. Jadi, ini ada 14 ukuran yang digunakan dalam membuat sistem pola dasar NMI. Nah, setiap sistem pola dasar itu berbeda ya. Seperti sistem pola dasar sew-en, itu ukuran yang dibutuhkannya tidak sebanyak ini ya, jadi lebih sedikit dari sistem NMI. Jadi kalau sudah menentukan sistem pola dasar, untuk ukurannya itu tidak perlu semuanya diukur. Jadi cukup ambil ukuran yang dibutuhkan menurut sistem pola dasarnya. Tahapan berikutnya kita coba praktek membuat pola dasar. Nah, sebagai contoh ini saya praktek membuat pola dasar blus. Ini yang pertama kita buat dulu pola badan depan, lalu yang kedua pola badan belakang, dan yang terakhir pola tangan.
Tahapan berikutnya kita uji coba pola dasar yang udah kita buat. Fungsi uji coba pola dasar itu biar kita tahu ya kekurangan dari pola dasar yang udah kita buat. Jadi sebelum lanjut ke pecah pola, kita bisa ubah dulu pola dasarnya kalau misalkan ada bagian-bagian yang kurang nyaman atau bagian yang kurang pas. Untuk uji coba pola dasar tidak perlu memilih model yang susah. Jadi kita pilih model yang sederhana aja biar tidak banyak perubahan dari pola dasar. Seperti contoh ini, dari pola dasarnya ini hanya tinggal ditambahkan kampuh. Dan untuk menentukan bukaan, kalau misalkan mau pakai resleting, posisinya seperti ini. Jadi pola belakang di tepi kain. Kalau mau pakai kancing depan, berarti posisinya pola depan di tepi kain ya, jadi kebalikannya. Kalau kampuh untuk bukaan resleting dan kancing itu berbeda ya. Jadi kalau misalkan mau pakai resleting itu kampuhnya 3 cm. Kalau mau pakai kancing itu 5 cm, karena kalau pakai kancing kan lapisan ya. Jadi harus lebih besar. Nah, jadi pola dasar blus yang udah kita buat kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Tahapan terakhir, kalau sudah uji coba pola dasar dan kita udah tahu hasilnya, kalau ada kekurangan bisa diubah dulu bagian mana aja yang kurang nyaman atau kurang pas, kita ubah dulu sebelum pecah pola ya. Kalau kita lihat di sini untuk pecah pola blus ini, kita perlu tambahkan dulu 2 cm dari pola dasar yang udah kita buat. Lalu di bagian pundaknya itu kan ada potongan lalu dikerut. Jadi nanti polanya dipecah lalu dikembangkan untuk kelebihan kerut ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk contoh pecah pola ya. Nah, jadi itu ya tahapan-tahapan yang perlu dilakukan bagi pemula agar bisa membuat pola. Semoga video ini bermanfaat dan ditunggu ya video-video berikutnya.